Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Borobudur, Pendidikan Pancasila kelompok 5 yang beranggotakan saya Raflintong Napitupuluh, Saya Krisna Prianti. Saya Herwadi Setiawan. Saya Kasari Hawa. Saya Putri Rohmani Lubis. Saya Yuda Ramadana Putra. Pada kali ini, kami akan membuat video penjelasan tentang Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau Museum Laksamana Maeda. Ikuti kami ke dalam untuk melihat penjelasan lebih lanjut dan mempelajari Museum Naskah Proklamasi atau Museum Laksamana Maeda. Pada video kali ini, kami mengunjungi Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau disebut Museum Laksamana Maeda. Di museum ini bukan sekedar bangunan tua biasa, melainkan lahirnya sebuah bangsa. Pada bangunan tua ini, disinilah naskah proklamasi dibentuk pada malam 16 Agustus 1945. Yuk ikuti kami masuk ke dalam untuk menjelajah dan belajar lebih dalam tentang perumusan naskah proklamasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah Gedung Museum Laksana Maeda. Gedung Museum Laksana Maeda dibangun pada awal abad ke-20 oleh pemerintah Belanda dan awalnya digunakan sebagai rumah tinggal pejabat kolonial. Ketika Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942, gedung ini kemudian menjadi kediaman Laksana Tadashi Maeda, perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bertugas di Indonesia. Yang menarik itu, meskipun Jepang waktu itu masih menjajah Indonesia, Maeda dikenal memiliki hubungan baik dengan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Sikapnya yang bersahabat dan sering membantu membuat rumahnya menjadi tempat aman bagi pertemuan penting, termasuk perumusan naskah proklamasi. Nah, pertama, di ruangan ini, pada malam 16 Agustus tahun 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo menemui Laksamana Muda Tadashi Maeda setelah kembali dari Rengas Dengklok. Mereka memberitahu Maeda tentang rencana rapat persiapan kemerdekaan. Maeda lalu menyampaikan pesan dari pemerintah militer Jepang bahwa Jepang tidak bisa membantu karena harus mempertahankan status sesuai kesepakatan sekutu dan rapat tidak boleh dilakukan di rumah Maeda. Meskipun demikian, setelah kembali ke rumah Maeda pada pukul 2.30 WIB, para tokoh Indonesia menyampaikan rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan segera. Maeda tidak ikut campur dalam memilih mundur ke kamarnya. Baik teman-teman, ini adalah ruang pengesahan naskah proklamasi yang telah dirumuskan Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dibacakan di hadapan para hadirin untuk diminta persetujuan. Para hadirin setuju secara bulat. Muncul perdebatan tentang siapa yang harus menandatangani naskah. Namun, Sukarno mengusulkan cukup Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia untuk menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan. Dan Sayuti meski kemudian ditugaskan untuk mengetik naskah proklamasi yang sah. Oke, lanjut. Inilah bagian paling penting di museum ini. Ini merupakan ruangan perumusan naskah proklamasi. Di ruangan sederhana ini, teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Pada malam itu, Soekarno mulai menyusun teks berdasarkan masukan dari dua tokoh lainnya. Setelah selesai, naskah tulisan tangan tersebut dibawa ke ruangan lain untuk diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik pinjaman milik Mayor Dr. Moljo.
Baik, selanjutnya setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Akmal Soebarjo disetujui oleh hadirin, Bung Karno meminta agar Sautemelik mengetik naskah proklamasi tersebut. Di ruangan inilah Sautemelik mengetik naskah proklamasi dengan BM dia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disambut dengan gembira dan rasa syukur, meski dalam kondisi serba terbatas, dengan peralatan sederhana dan situasi penuh tantangan. Para tokoh bangsa berjuang untuk menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri, dengan semangat kebersamaan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekarang kita berada di ruang atribut. Ruang atribut ini menggambarkan bagaimana para tokoh tampil dalam keseharian mereka. Di sini, kita dapat melihat koleksi pakaian, aksesoris, serta benda-benda pribadi yang mencerminkan gaya hidup dan karakter para tokoh kemerdekaan. Setiap atribut tidak hanya menampilkan sisi personal mereka, tetapi mengungkapkan kepribadian serta dedikasi yang mereka bawa dalam perjuangan. Selanjutnya kita berada di ruang aktivitas. Ruangan ini menghadirkan koleksi-koleksi, alat-alat pendukung, aktivitas kegiatan dan pekerjaan para tokoh rumusan naskah proklamasi. Para tokoh kemerdekaan memiliki kegiatan dan pekerjaan yang berbeda, mulai dari peran di bidang pekerjaan profesional hingga aktivitas politik yang mempunyai kontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita berada di ruangan artistik. Para tokoh dalam kesehariannya mengekspresikan minat dan rasa cinta pada tanah air melalui koleksi barang-barang yang berharga mencerminkan peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan. Setiap barang memiliki makna mendalam, mulai dari alat-alat yang mendukung pekerjaan hingga karya penghargaan dan menunjukkan kontribusi mereka bagi bangsa. Nah, selanjutnya ada bunker proklamasi. Bunker proklamasi adalah ruang bawah tanah kecil yang terletak di halaman belakang Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Fungsi utama bunker ini adalah sebagai tempat penyimpanan dokumen penting dan barang berharga milik Laksamana Maeda. Baik, terima kasih telah menyaksikan video penjelasan kami tentang Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
atau Museum Laksamana Maeda. Semoga video kami ini dapat menambah wawasan dan pembelajaran untuk kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.